Jadi kian wonge sira lamun wis milih dalan kian kudu sing bener lan sing nurut. Krungu? Hah? Mandeg. Apa sih? 5 menit lagi ah. Astaga, jam berapa sih ini? Astaga, hari ini kan pertama kali aku masuk kuliah. Aku harus cepet-cepet mandi. Ini tasnya lucu banget. Ini berapa sih ini? Ini baru beli kemarin. Berapa? 1 juta doang. Pagi. Hari ini kita mendapatkan tugas kelompok dan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kita kamu nanti gabung sama Alan, Aca, Adin, sama Anastasia. Baik. Kalau misalnya nanti kita kerjain di kantornya aja. Aku pernah ke sana, tempatnya enak banget tuh. Boleh tuh, kalian gimana? Aku sih oke-oke aja. Aku sih yes. Ya udah nanti fix kita habis matkul kerja di sana aja ya. Oke. Kalian kenapa sih Ki Hajar Dewantara menolak pendidikan yang memaksa? Kalau menurut aku pribadi sih, Ki Hajar Dewantara menolak pendidikan yang memaksa karena pendidikan yang memaksa itu dapat menghambat perkembangan dan kebebasan anak itu sendiri sih. Iya, suasana prinsip sistem AMO nggak sih? Karena sistem AMO mengajarkan bahwa guru harus mendidik, bukan memaksa. Sehingga anak dapat berkembang secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, berarti dosen yang ngirim tugas lewat jam 11 malam melanggar aturan FIP Amung dong? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Ikutan ya, ikutan ya. Dina, ternyata kamu orangnya asik juga ya. Aku pikir kamu anaknya pendiam gitu. Bener lagi, aku ngiranya tuh kamu anak yang nggak bisa diajak bercanda gitu loh. Kayak anak yang kaku. Serius? Kalian mikir aku kayak gitu? Padahal mukaku udah selucu ini loh, kayak artis komedi papan atas. Kemarin aja kamu ngeliat kita kayak mengajak jemput gitu. Iya nggak? Iya nggak kemarin? Iya nggak? Oh, kemarin itu tuh aku masih grogi ketemu kalian. Terus aku waktu itu juga kebelet. Bina, mau ikut makan bareng nggak? Boleh? Mau coba makanan viral baru di TikTok nggak? Boleh sini kirim. Bina, kamu ada TikTok nggak? Kita mutualan yuk. Iya sekalian bikin apa yuk di TikTok? Ada, aku ketik username-nya ya. Gas, liburan semester tahun ini aku mau ke Bali tahu. Aku juga, aku mau nyobain sushi yang viral di sana tuh. Apa sih namanya? Padel atau apa sih namanya? Oh, Philadelphia Sushi arah kampung. Iya sakit tahu, Abin. Minggu depan ada konser Dewa 19, kalian pada ikut kan? Ikutlah, kan aku udah beli tiket VIP. Sama. Bina ikut kan? Lihat nanti ya. Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam. Sendirian aja. Iya, lagi sendiri. Aku perhatiin akhir-akhir ini kamu lebih sering main apa nih ya? Emang kelihatan banget ya. Aku kadang cuma capek aja mikirin hidup yang kayak gini. Semua orang punya kerjaan masing-masing. Maksudnya, kita itu lebih sering melihat kebahagiaan orang aja. Kita nggak pernah tahu mereka masalah mereka gitu. Yang penting jangan karena kita iri kita melakukan yang tidak baik. Es jeruk tawa Iya, sih. Kalau lagi ya Allah ya. Makasih ya. Loh, Mbak
Gina toh? Kamu Arif ya? Arif yang mana coba? Emang kamu ingat? Ingatlah, kita kan pernah satu kelompok waktu PKKMB Univ dulu. Kok sendirian terus akhir-akhir ini? Yang lain mana? Enggak kok, cuma akhir-akhir ini aku baru pengen sendiri aja. Aku sering lihat kamu murung. Enggak kok, itu perasaan kamu aja. Tapi akhir-akhir ini aku baru banyak pikiran. Sama, aku dulu juga minder. Loh, kok kamu tahu sih, Rif? Tahu lah, makanya aku tahu perasaan kamu. Rif, aku heran deh, kok kamu gak pernah bokek sih? Karena aku punya cara khusus. Cara khusus apa? Pasti kamu jual ginjal online ya? Orang ngono toh. Aku pernah menyangguni wong pinter. Uang pintar? Guru matematika maksudnya? Dudu wong pinter tenan. Sing iso gawe rezekimu lancar. Lah, emang iso? Ya iso lah. Semenjak ketemu beliau, uripku berubah drastis. Ubah kepiye? Dhisik duitku entek pas tanggal 5. Saiki duitku entek pas tanggal 7. Lah, aku jenenge udah berubah drastis. Ya meningkat toh. Sithik-sithik lama-lama jadi bukit. Lah, aku kira langsung kaya. Sabar, wong instane butuh 5 menit. Terus uang pintar kuwi ngopo? Aku juga ritual khusus. Ritual apa? Tengah malam tutup bunyi pohon beringin 7 kali. Hah, terus? Pas putaran ke-6 aku mumet. Pas putaran ke-7 aku mutah. Lah, terus manfaatnya apa? Badanku jadi enteng. Ya jelas enteng lah wong isine metu kabeh. Wes lah, pokoknya wes akeh sik merono. Tapi kuwi tenanan ora. Aku wedi nek misalnya aku ditipu. Santai aja, wong separo tangga desaku wis do pernah rono kok. Separo? Iya, separo percaya, separo dadi tukang parkir. Aku kok isih ragu ya? Bukannya kamu mau hidup lebih baik. Pengen sih. Nah, melu wae seperti nasibmu berubah. Aku takut malahan nek ketipu. Tenang, kalau nggak berhasil, uangmu bisa kembali. Seriusan? Ya nggak juga sih. Lah terus Ya minimal dapat pengalaman. pengalaman jadi korban penipuan menurutmu? Jadi kamu ikut. Gimana ya? Jadi deh. Ini rumahnya. Kok aku jadi ragu ya? Tenang aja, aku dulu pertama kali juga begitu kok. Deh. Cih, telat 5 menit. Kok beliau tahu sih? Tadi aku WhatsApp. Walah. Mbah, niki rencang kula kepengin uripe luwih sugih lan lancar. Oh, dadi kiyen wonge. Sira lamun wis milih dalan kiyen kudu sing bener lan sing nurut. Krungu. Jadi yang harus saya lakuin apa, Mbah? Dadi ki lamun wis milih dalan kiyen aja separo-separo gelem. Soko admilan
Nya, kian coba sirangin no. Kok ning pas jam 12 bengi. Jadi, saya harus lakuin semua ini, Mbak? Iya, lawan pengen dadi mah kudu melui apa sing kita perintah nak. Tenang, aku dulu juga begitu kok. Baik, Mbak. Saya ikut persetujuannya. Aku masih bisa berhenti sebelum ini. Tapi nggak apa-apa lah. Semua ini biar aku juga cepat kaya. Tikus mungkin ya. Kok anginnya kenceng banget ya? Mau tidur ah. Bina mulai berpenampilan beda. Ia menggunakan tas baru, handphone baru, serta outfit mencolok. Mas baru ya? Wah, keren banget. iPad-nya baru juga ya? Iya dong. Kok sekarang sering ganti barang baru? Iya nih, aku lihat-lihat outfit kamu juga makin kece ya sekarang. Ya, rezeki aja lah. Akhirnya aku bisa seperti mereka. Capek juga. Untung besok libur. Loh, lampunya kenapa? Atau tokennya mau habis ya? Loh, kucing kali ya? Siapa? Bin, lampu kamar kamu kok kedap-kedip terus ya? Iya nih, dari tadi ada apa ya? Jangan-jangan ada yang lagi ngecas. Hantu pakai listrik kos. Ih, nggak salah aja kamu, mana mungkin. Tenang, kalau kamu takut panggil aku aja. Emang kamu berani? Enggak. Tapi kalau kita lari bareng kan lebih seru. Ya juga sih, bagus sih. Kenapa akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk
buruk ya? Mungkin aku cuma kecapean aja. Siapa? Gak ada siapa-siapa. Kucing kali ya? Loh, perasaan tadi bunyi, kok nggak ada apa-apa sih? Ada apa ya? Astagfirullah. Tenang Ben, itu tadi itu cuma angin. Duh, jatuh lagi. Hah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Astagfirullah, astagfirullah. Aku cuma halusinasi aja kan. Aku cuma halusinasi kan. Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kan. Kenapa semua kayak gini sih? Rif, kok aku nggak tenang ya? Emang kenapa kamu? Akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk, apalagi di kos kayak ada yang ngawasin aku. Mungkin karena kamu tidak melakukan apa yang diminta. Tapi tuh aku nggak sanggup, Rif, kalau terus-terusan kayak gini. Ya sudah, kamu harus kembali ke sana. Aku tuh capek. Dari awal sebenarnya aku juga udah tahu kalau ini tuh sebenarnya nggak bener. Kenapa aku bisa sampai sejauh ini? Padahal cuma iri sama orang lain. Aku pengen kayak mereka. Lina, nangis. Kenapa? Apa masalah? Masalah yang aku tahu kan? Jangan nyerah sama Allah ya. Saat itulah Dina mulai menyadari bahwa keinginan untuk cepat kaya telah membuatnya menjauh dari prinsip dan keyakinannya sendiri. Sekarang aku harus memperbaiki semuanya. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan kayak gini lagi. Iya. Mbah, saya udah nggak kuat. Saya mau semua ini berhenti, Mbah. Hah? Mandek. Iya, Mbah. Saya mau menjalani semua ini. Saya udah nggak mau semua ini berlanjut. Ya sira pikir ki, gampang tah emang batalakan keinginan beku. Maksudnya gimana, Mbah? Ki ya, kabeh haliku, ana walesane, ana timbal balike, krungu. Tapi saya cuma pengen hidup normal, Mbah. Saya udah nggak mau kayak gini lagi. Ya wis telat. Mbah, tolong saya, Mbah. Kali ini aja. Be ya, semisal pengen ucul, kudu ana gantine, gelem. Apa Mbah penggantinya, Mbah? Ira kudu gawa nyawa wong. Apa? Ya pun resikoe. Saya nggak mau, Mbah. Saya nggak mau dengan resiko seperti ini. Ya lamun emong, tanggung dewek resikone. Kita mau suara melu-melu. Rif, tapi ini tuh gila, Rif. Aku juga tidak tahu lagi harus gimana. Tapi aku nggak mau nyakitin siapapun, Rif.
Ngapunten nggih, Mbah. Aku melakukan semua ini. Kenapa aku gak bersyukur sama hidupku? Padahal aku cuma iri. Tapi aku sampai sejauh ini. Siapa? Ini aku, Ara. Ara, Iya. masuk Ara. Bina, sorry ya aku datang ke sini nggak sendirian, aku ajak nih sepupu aku. Halo, aku Azaz, sepupunya Ara. Aku bawain martabak nih buat kamu. Jujur ya Bina, aku tuh akhir-akhir itu khawatir sama kamu. Khawatir? Iya, aku tuh khawatir sama kamu, soalnya akhir-akhir ini kamu tuh berubah banget, jarang ngumpul sama kita, terus kamu tuh kayak orang yang stres banget gitu loh. Ya sih, muka kamu ini kayak mahasiswa yang lagi dikejar deadline, ditagih uang kos, terus ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Azab! Ups, sorry. Makanya tujuanku datang ke sini tuh, aku mau cari tahu kamu tuh kenapa. Bina, kamu tuh aslinya kenapa sih? Kalau ada masalah tuh cerita aja, Bin, gak usah dipendam. Kan aku gak bakal ninggalin kamu. Aku takut ya. Takut kenapa? Karena ini semua salahku sendiri. Awalnya tuh aku cuma iri sama kalian. Iri? Iya, aku iri kalian sering pergi shopping, belanja-belanja, jalan-jalan, nonton konser, apapun yang kalian mau. Sedangkan aku buat makan sama bayar uang kos aja susah. Aku ngerasa nggak pantas aja ada di antara kalian. Kenapa kamu gak pernah bilang ke aku, Bina? Aku malu. Sampai akhirnya aku ketemu Arif. Terus? Arif ngajak aku ke seseorang yang katanya bisa membuat aku bahagia. Maksudnya? Aku datang ke dukun itu. Apa? Aku ngikutin apa yang disuruh. Karena aku pengen cepet kaya, Ra. Bina, serius? Aku gak nyangka kamu bakal ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, Bina. Aku juga menyesal, Ra. Sekarang aku ketakutan karena aku diteror terus-menerus. Dengar ya Bina, aku gak tahu apa masalah yang kamu alami persis banget. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Apa, Ra? Kamu tuh gak boleh sendirian, kan ada aku di sini. Tapi aku harus gimana, Ra? Kita harus cari jalan yang benar. Maksudnya? Sebentar. Maaf, Ibu dengar dari tadi ada yang nangis. Kalian baik-baik saja? Masuk dulu, Bu. Bina, kamu kelihatan capek sekali. Kamu ada apa? Ada masalah? Saya banyak melakukan kesalahan, Bu. Semua orang pernah punya salah. Yang penting mau memperbaiki diri. Tapi saya takut semuanya sudah terlambat, Bu. Nak, tidak ada masalah yang selesai jika dipendam sendirian. Itu tadi yang aku bilang ke Bina, Bu. Kalian masih muda, kalau ada masalah cari orang yang bisa membimbing kalian dengan benar. Aku jadi inget Ustadz Karto deh, Bu. Ustadz Karto? Iya. Beliau orang baik, mungkin Bina bisa minta nasihat ke sana. Pak Karto? Iya, besok aku temenin kamu ke Pak Karto ya. Iya, besok aku temenin kamu ke Pak Karto ya.
Tidak ada salahnya mencoba. Setidaknya kamu punya tempat untuk meminta bimbingan. Tapi saya takut kalau saya sudah terlambat, Bu. Selama kamu ingin berubah, belum ada kata terlambat, Bina. Kamu masih mau temenan sama aku, Ra, setelah apa yang udah aku jalanin ini? Namanya juga teman, kita kan harus saling bantu, apalagi pas kamu baru susah seperti ini, Bina. Dan jangan lupa masih banyak yang peduli sama kamu, Bina. Terima kasih ya, Bu Rina. Terima kasih ya, Ara. Besok kita berangkat sama-sama ya. Istirahat yang cukup malam ini. Jangan menghadapi semuanya sendirian. Sebelum istirahat, kita makan martabak dulu yuk. Perut aku udah keroncongan ini. Azab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ara, Bina, ada apa? Loh, Dira, bapakmu ada nggak? Ada. Masuk dulu, aku panggilin. Assalamualaikum, Nak Ara. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Nak Bina ya? Iya, Pak. Ara sudah sedikit bercerita, tapi saya ingin mendengar langsung dari kamu, Bina. Saya iri pada teman-teman saya, Pak. Saya merasa hidup saya serba kekurangan. Lalu akhirnya saya memilih jalan pintas. Saya datang kepada seseorang yang seharusnya nggak saya datengin. Silakan ini, Nom. Terima kasih. Duduk sini, Nak. Nak, Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Wala tatamannau ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah sebagian kamu atas sebagian yang lain. Iri yang tidak dikendalikan bisa membuat manusia lupa bersyukur dan mengambil jalan yang salah. Saya sangat menyesal, Pak. Penyesalan adalah awal yang baik, tapi jangan berhenti di situ. Saya takut kalau semuanya sudah terlambat. Allah berfirman, "Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la tahnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Saya menyesal. Selama kamu masih ingin berubah, pintu taubat masih terbuka. Yang penting sekarang kamu kembali ke jalan Allah dan tinggalkan jalan yang sesat. Insya Allah, Pak, saya akan menuju jalan yang benar. Barang-barang ini yang buat aku terlena. Aku udah gak mau hidup kayak gini lagi. Iya, Pak. Astagfirullah.
Halo, Pak. Pak, halo. Duk, Dina, dia ke istighfare. Orang-orang kekuatan sing luwih dulu. Gusti Allah. Nuhiya illayya anna wustama'a nafarum minal jinni faqalu tidak akan sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar yusti fa'amanna bih walan nusrika rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna allahi syahata Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi الذي يشفع لا يذنب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر. Ya Allah, aku tahu ini salah ya Allah. Tunjukkan aku pada jalan yang benar. Terima kasih ya Allah. Sekarang kamu kelihatan beda ya? Maksudnya? Lebih tenang aja. Karena sekarang aku baru fokus memperbaiki diri. Katanya kamu punya paten juga ya? Iya. Walah, calon orang kaya halal nih ceritanya. Mulai lagi. Kan bener. Capek sih, tapi sekarang rasanya lebih nyaman aja. Gak lagi-lagi dah aku ngejar hal-hal yang instan kayak gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau kamu udah sukses nanti jangan lupa traktir kita ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Makan. Kita harus punya tujuan hidup masing-masing. Aku senang deh lihat kamu lebih tenang sekarang. Aku juga bersyukur ternyata aku masih diberi kesempatan buat memperbaiki semua ini. Kadang ujian terbesar kita itu bukan karena kekurangan, tapi rasa tidak puas kita di atas kekurangan kita. Dan aku pernah merasakan itu. Dulu aku selalu merasa kurang. Sekarang aku jauh lebih bersyukur. Dan itulah kunci ketenangan. Allah berfirman, "La'in syakartum la'azidannakum." Sesungguhnya aku akan menambah nikmat kepadamu. Baik Pak, insya Allah saya akan mengingat semua itu.
barang gue.